sangat tidak rapi, ya, sangat tidak rapi, pakai jeans bolong, rambut acak-acakan. Saya terus terang di awal agak suuzon dulu. Saya bilang, ini orang apa sih? Mau datang ke seminar kok outfitnya kayak begitu, kayak orang gak niat banget gitu. Saya udah suuzon dulu. Saya terus terang saya gak nyaman. Duduk paling depan lagi nih. Tapi ini cuek aja sih. Nah, dimulai itu kelas waktu itu. Sampailah pada satu sesi saya tanya, Bapak Ibu sekalian, apa alasan Anda datang ke sini? Beliau katakan, saya usah ini. Baik Pak, silakan. Begitu dia pegang paku, nangis dia. Dia bilang apa? Ustaz, saya mau tobat. Ustaz, saya ini pendosa, kata dia. Hampir semua dosa sudah saya lakukan, kecuali membunuh orang yang belum. Ya Allah. Langsung takut saya. Gak serius dia ngomong gitu. Dia ngomong gitu. Perjalanan hidup saya panjang, Ustaz. Lika-liku kehidupan dan gak tahu kenapa kok saya kayak disentuhkan hidayah sama Allah dan saya tergerak untuk datang ke sini. Saya pengen dengerin materi Ustaz, mudah-mudahan dari lisan Ustaz saya tercerahkan dan Ustaz bisa bimbing saya lebih baik. Saya udah susut tuh buat awalnya, saya bilang, ternyata memang dia mau berubah. Nah, ketika dia ngomong, di pojok belakang, itu ada seorang ibu yang nangis. Saya nggak tahu pada awalnya. Nah, ketika kelas itu selesai, si ibu itu datangin saya. Apa kata ibu itu? Ustaz, makasih ya. Kenapa Bu? Tadi di depan itu Ustaz, itu anak saya. Saya punya anak 5 Ustaz. Alhamdulillah kalau yang 4 ini Ustaz, mudah-mudahanlah terjaga agamanya. Tinggal yang 1 itu Ustaz. Tapi saya nggak pernah putus asa Ustaz. Siang malam saya doain, bertahun-tahun saya doain. Saya pantaskan diri saya di hadapan Allah. Saya berusaha jadi hamba yang baik dan saya merasa hari ini seperti Allah mengabulkan doa saya. Ini apa? Oh. Ada. Ya, nggak bisa Bu. Pokoknya jangan takut, jangan terlampau takut dulu anak kita itu nanti ngaco, ya nggak solehkan diri dulu. Karena nggak bisa kita memaksa gini Bu. Sebetulnya memaksa anak jadi soleh mah gampang, tapi untuk membuat anak memilih dengan kesadarannya sendiri, dia memilih soleh lain ya. Saya pernah ceritakan waktu di Melbourne, saya tahun lalu kan ke Australia. Ini cerita dari teman-teman Baitul Makmur di Melbourne, komunitas Indonesia di sana. Ada seorang bapak yang datang ke masjid itu masjid Indonesia di Melbourne. Ya, saya mampir ke sana kemarin. Saya dapat cerita, ada seorang bapak yang menitipkan 2 orang anaknya, satu laki-laki satu perempuan, ke ustadz yang di situ. Ustaz, ini anak saya Ustaz, ini 2 nih, ini baru mau kuliah di sini. Doain Ustaz, mudah-mudahan kuliahnya lancar. Ini mudah-mudahan Ustaz mereka bisa aktif Ustaz di kegiatan